Surat Hud masih menjelaskan tentang hikayat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Di antara siksaan yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh adalah banjir bandang, ya. Banjir itu banjir sealam dunia. Banjirnya sealam dunia. Berapa lama banjirnya? Kata ulama, kurang lebih terjadinya banjir tersebut 6 bulan. Genap bulan banjir, Allahu Akbar. Ya, teka bayang. Banjir genap angkleng-angklengan dina kapal genap bulan. Masya Allah. Naiknya Nabi Nuh kepada kapal yaitu pada wa nazala Nuh as-safil ashin khalaqna min rajaba. Naiknya Nabi Nuh kepada kapal, naik kapal itu tanggal 10 Rajab. Tanggal 10 Rajab. Turun dari kapal, berhentinya kapal tersebut tanggal 10 Muharram. Ya, 6 bulan, setengah tahun di kapal. Banjir setengah tahun. Jeung banjir nate saalam dunia. Teu kabayangnya eta teh naon? Hukuman azab ti Allah keur saha? Keur jalma-jalma kafir ti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nu teu daek ngagugu kana pangajak Nabi Nuh. Eta teh contoh keur urang. Kaum Nabi Nuh teu ngagugu diajak teh. Kumakuring weh. Cilaka. Kitu deui urang. Lamun teu ngagugu kana pangajak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun urang teu ngagugu kana parentah Allah, hariwang cilaka. Begitu. Dan Nabi umat Nabi Nuh jelema urang ge harus jalmi sanes jalmi. Umat Nabi Nuh jalmi, urang jalmi, sami makhluk Allah. Tak ieu sing jadi contoh pelajaran keur urang. Urang sing ngagugu cek Allah puasa Ramadan puasa. Ya, mampu mah puasa. Mun teu aya halangan puasa. Tong wani-wani teu atawa mantuan nu teu ulah. Doraka mantuan nu teu puasa kalawan teu aya udur mah. Engke aya akibatna. Ya, contoh ieu umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam teu ngagugu. Diajak ku Nabi Nuh, diingetan ku Nabi Nuh, ulah anu kudu nyembah ka Allah. Kegewemu badagong nogtrog, ya. Akhirna Allah nurunkeun azab. Azabna ku cai, lain ku seuneu. Ku cai. Mana tuh da alam dunia banjirna ge salami genep sasih banjirna. Sabada kejadian gitu lajeng Allah ngadawukeun waqila ya ardubla'i. Sabada genep sasih setelahnya 6 bulan terjadi banjir, ya, sealam dunia. Allah katakan kepada bumi, hei bumi, kamu harus menelan. Ya ardu ibla'i ma'aki, telan oleh kamu air yang dari kamu. Kan saat itu banjir itu keluar dari bumi, juga turun dari langit. Ketika akan habis itu siksaan dari Allah, ya, maka Allah memerintahkan, hei bumi, telan oleh kamu air yang keluar dari kamu. Perintah dari siapa? Allah. Karena air pun makhluk Allah, bumi makhluk. Pageuh soteh ieu taneuh dipageuhkeun ku Allah. Coba lamun teu dipageuhkeun, longsor. Sing boga rasa urang ieu taneuh teh pageuh teh lain menang taneuh, tapi dipageuhkeun ku Gusti Allah. Lamun diambleskeun ku Allah, amblas. Kawasa Allah, da taneuhna ge nu bumi na ge nu da bumi na ge bakal ngagugu ka Allah. Cek Allah teh, hei bumi, leg-leg dah jelema, leg-leg. Kawasa. Tak urang sing ngagugu ka pangeran teh, ya. Nah, gitu. Hai tanah, telan oleh kamu air kamu yang sumber darimu.
Akhirnya air yang keluar dari tanah tersebut kemudian ditelan lagi oleh itu bumi. Jadi khusus air yang keluarnya saja, air yang keluar dari bumi tersebut ditelan lagi oleh bumi. Selain air yang turun dari langit, masya Allah ya, Allah kuasa memisahkan mana air yang turun dari langit, mana air yang keluar dari itu yang keluar dari bumi semua ditelan lagi oleh bumi, karena ini perintah Allah. Adapun air yang turun dari langit tidak ditelan oleh bumi, karena yang diperintahkan oleh Allah yang keluar dari bumi. Gitu. Bagaimana itu air yang turun dari langit tidak ditelan oleh bumi? Maka air yang turun dari langit menjadi walungan, sungai, dan menjadi lautan. Nah itu sakakala nanti eta. Tah cai laut ayeuna, walungan-walungan teh tah eta baheula. Kejadian Kangjeng Nabi Nuh alaihis. Jadi air yang turun dari langit saat itu menjadi lautan dan menjadi sungai. Adapun air yang sumbernya dari bumi saat itu ditelan lagi oleh bumi. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, kamu harus nahan. Kan ini deras, selama 6 bulan itu terus hujan. Waduh, hujan kena bulan jika kumaha. Ya makanya deras hujan lagi. Urang we hujan saminggu we kira-kira kumaha. Makanya ngegebret, wah geus banjir di mana-mana. Komo di Melong banyak, wah geus banjir. Masya Allah, ini 6 bulan, masya Allah, luar biasa. Siksaannya apa? Air. Kucai ge geus eleh, ya. Komo kuseuna, karek kucai. Tapi itulah manusia, sombong manusia ini, ya, punya penyakit sombong. Wahai langit, aqli'i, tahan oleh kamu dari hujan. Akhirnya karena ini perintah Allah, langit pun menahan hujan, berhenti itu. Kemudian waghidhal ma, dan berkurang air berkurang. Wa qudiyal amru, dan telah ditetapkan urusan kebinasaan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wastawat, dan berhenti ini kapal alal Judi, di gunung Judi. Di Judi ini kapal ini berhenti di gunung. Jadi turunnya Nabi Nuh alaihi salam ke wa nazala Nuhun as-safinata, ketika Nabi Allah Nuh turun ke kapal itu terjadinya 10 bulan Rajab. Diamnya mereka di kapal selama 6 bulan. Ketika mereka telah selamat nih yang ada di kapal ini selamat, maka mereka bersyukur. Cek urang mah syukuran ke Allah. Bagaimana ungkapan syukurnya? Dengan melaksanakan puasa Asyura. Maka ada anjuran puasa tanggal 10 bulan Muharram, itu bersyukur kepada Allah. Syukuran Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh syukuran ke Allah, alhamdulillah disalamatkeun. Bahkan bukan manusia saja yang ikut puasa, sampai burung-burung, binatang-binatang puasa, ya, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah sudah diselamatkan. Dan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam ini melewati kepada Baitul Haram, sehingga tawaf ini kapal di Baitul Haram 7 kali. Ini luar biasa ya, ini kejadian luar. Itu kapalnya tuh muter, Nabi Nuh itu tawaf di dalam kapal 7 kali putaran. Dan Allah menyimpan Hajar Aswad pada saat itu, disimpannya di gunung Abi Gubes. Masih ada gunungnya sekarang ya, di Jabal Abi Gubes. Kemudian maka air yang ada menjadi air yang turun dari langit menjadi sungai atau menjadi lautan. Sedangkan air yang sumbernya dari bumi ditelan lagi oleh bumi. Ini perintah Allah. Lalu ini kapal berlabuhan atau berhenti di gunung Al-Judi.
Diriwayatkan sesungguhnya Allah Ta'ala memberi wahyu kepada gunung-gunung. Ya, Allah mewahyukan kepada gunung-gunung, mengilhami kepada gunung-gunung. Sesungguhnya kapalnya Nabi Nuh ini akan berhenti pada salah satu dari gunung. Maka gunung-gunung itu semua saling berebut minangkana hayang kasinggahan kunaon ku kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya gunung-gunung ini ada yang ya karena ingin tersinggah oleh apa? Oleh kapal Nabi Nuh. Ini gunung-gunung ini ada yang naon cikurang mah ngaluhuran. Itu gunungnya jadi abdi heula, hayang abdi hayang paluhur-luhur di gunung teh. Paluhur. Ada yang gunung ini rendah saja. Tidak naik, tidak tinggi. Yang lain pada tinggi-tinggi. Ini gunung namanya Gunung Judi. Dia di bawah saja dia. Itu minangkana mah tawadu itu, ya. Model Ki Abdi hayang kalinggihan ku kapal Nabi Nuh, teu pantas minangkana gitu. Justru singgahnya di situ. Singgahnya di gunung yang tawadu itu, yang rendah hati. Yang tawa tuh geringan mah teh kudu tawadu hirup teh. Nu gumadea mah lapur we, ya gitu. Sehingga wa baqiyal judi lam yatatawal tawadu'an lillah. Gunung Judi ini dia merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan saya enggak pantas untuk disinggahi oleh kapal Nabi Nuh, oleh Nabi Nuh yang mulia ini saya enggak pantas. Justru itu karena dia tawadhu oleh Allah dimuliakan sehingga singgah kapal tersebut di gunung yang tawadhu tersebut. Itu juga kita ya, kalau kita hidup kita hati kita tawadhu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Orang mulia itu orang yang tawadhu, rendah hati. Kemudian Allah katakan waqila bu'dan lil qaumidz zalimin. Waqila dan dikatakan bu'dan, semoga celaka ya. Semoga celaka lil qaumidz zalimin, kaum-kaum yang zalim. Akhirnya binasa mereka. Al kafirin yakni orang-orang yang kafir. Itu orang-orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik ya. Orang-orang yang zalim, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, pasti akan menjumpai kecelakaan kalau mereka tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbahu. Nabi Allah Nuh alaihissalam, beliau ya bermunajat kepada Tuhannya. Apa munajatnya? Faqala rabbi inna ibni min ahli. Kan'an itu anaknya. Anaknya Nabi Nuh itu ada berapa anak-anak? Siapa? 1 Kan'an, 2 Ham, 3 Sam, 4 Yafis. Kan'an, Ham, Sam, Yafis. Yang 3 selamat ikut Nabi Nuh. Yang 1 celaka yaitu Kan'an. Kan'an tidak ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan dia menjadi orang yang celaka. Apa penyebabnya? Tidak ikut kepada ajakan Nabi Nuh. Urang aina daek ngagugu karena ajakan para ulama Allah, cilaka gitu. Ya. Diajak karena kehadiran merod we ya bisi cilaka. Tuh putrana Nabi Nuh ge diajak ku Nabi Nuh teu ngagugu cilaka. So, komo urang lain anak Nabi, lain anak Rasul. Ya. Cacak anak Nabi, anak Rasul teu ngagugu cilaka. Komo urang matak sing ngagarugu nya. Sing ngagugu naon hese ngagugu? Ngagugu naon hese. Cek ulama Allah Qur'an gugu. Gitu. Nah, ini menjadi pelajaran. Kan'an anaknya Nabi Nuh, dia tidak mau ikut kepada Nabi Nuh, padahal dipanggil Nabi Nuh. Sebelum kapal ini berjalan, Nabi Nuh memanggil anaknya Kan'an, ya bunayya arkam mana, hei anakku sini, ayo naik bareng sama bapak. Dia malah berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Abdi mah hayang nyalira weh, manutut ke bapak. Abdi mah rek naik ka gunung, nu bisa nyelametkeun abdi. Teu
ladang tengah gugu tadi, ladang tengah gadi we cila, secara zahirnya seperti itu. Tak singa garugu karena perintah Allah teh, singa gugu karena perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngarah salah salamet. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku ini kan dari keluarga aku, dan engkau telah janji kepadaku akan selamatnya mereka keluarga. Itu sudah apa dijanjikan oleh Allah. Ya, itu. Qul nahmilu fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka. Nah kan ahlaka keluargamu. Engkau telah janji kepadaku akan menyelamatkan keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah yang maha benar. Mustahil ingkar jang. Wa anta ahkamul hakimin, engkaulah ya Allah paling adilnya dari mereka yang menghukumi. Gitu. Unjukkan ke Allah, Gusti nah hari put abdi cilaka, panjang ji Gusti kula warga abdi mau dicilakakeun, sedangkan pun anak teh kula warga abdi nah dicilakakeun Gusti. Itu diantara curhatnya munajatnya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas pertanyaan Nabi Nuh alaihis salam. Kemudian penjelasan kitab Nasaihud Diniyah. Ini anak-anak ya, Masya Allah ya, usahakan ini hari-hari emas Ramadan, hari yang paling istimewa yaitu sekarang 10 akhir dari Ramadan. Nanti santri ya, yang paling emasnya itu, yang paling afdolnya, yang paling istimewanya dari bulan Ramadan adalah 10 akhir dari 10 hari ini. Nah ini hari-hari yang istimewa, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat.